Apakah Ibu dan Bapak sudah membuka rapor pendidikan? Apa saja yang perlu dicermati di dalamnya? Nah, mari kita bahas dimensi rapor pendidikan yang bisa dijadikan bahan refleksi untuk merencanakan peningkatan mutu sekolah. Pada video sebelumnya, Ibu dan Bapak telah melihat rincian data pada platform rapor pendidikan berdasarkan komponen output, proses, maupun input. Mutu dan relevansi hasil belajar murid merupakan luaran atau output dari proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh input dan proses pembelajaran. Mutu pendidikan sangat berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran terjadi. Sedangkan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh input atau sumber daya pendidik yang ada di sekolah. Hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya struktur profil pendidikan dalam rapor pendidikan. Rapor pendidikan disusun berdasarkan ketiga komponen ini, yaitu input, proses, dan output. Di dalam ketiga komponen tersebut terdapat 5 dimensi rapor pendidikan untuk jenjang Dikdasmen yang akan kita bahas satu persatu. Komponen output. Komponen output pada satuan pendidikan berkaitan dengan kualitas capaian pembelajaran peserta didik. Dalam komponen output tercakup 2 dimensi, yaitu dimensi A, mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, dimensi B, pemerataan pendidikan yang bermutu. Dimensi ini hanya relevan bagi pemerintah daerah. Komponen proses. Komponen proses pada satuan pendidikan terkait dengan kualitas proses belajar siswa. Di dalam komponen ini tercakup dimensi D, yaitu mutu dan relevansi proses pembelajaran. Komponen input. Komponen input pada satuan pendidikan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Dalam komponen input tercakup 2 dimensi, yaitu dimensi C, kompetensi dan kinerja PTK, dimensi E, pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dari kelima dimensi tadi terdapat dimensi yang tidak menjadi kewenangan satuan pendidikan, yaitu dimensi B, pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini adalah kewenangan dan urusan dari pemerintah daerah. Nah, yang menjadi urusan dan kewenangan satuan pendidikan di jenjang Dikdasmen adalah keempat dimensi ini dapat dilihat dan dicermati dalam rapor pendidikan masing-masing satuan. Kemudian dijadikan bahan refleksi untuk meningkatkan mutu sekolah. Mari kita bahas satu persatu dimensi tersebut. Pertama, mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Komponen di dalam dimensi mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik mencakup indikator luaran atau hasil dari proses pembelajaran di satuan pendidikan yang dicapai oleh peserta didik. Dimensi kedua yaitu mutu dan relevansi pembelajaran. Dimensi ini mencakup indikator yang memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran terjadi di satuan pendidikan. Proses pembelajaran ini mencakup bagaimana pendidik berinteraksi dengan peserta didiknya, bagaimana kepala sekolah dalam memimpin sekolah, dan bagaimana kepala sekolah mendorong pendidik untuk terus berefleksi dalam kegiatan belajar dan mengajar. Proses pembelajaran yang berjalan dengan baik akan dapat mengembangkan potensi, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik. Dimensi ketiga yang merupakan bagian dari input adalah kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah pelaku utama yang menentukan kualitas mutu peserta didik. Oleh karena itu, guru
dan tenaga kependidikan harus selalu meningkatkan kompetisinya yang dapat dilakukan melalui berbagai media. Peningkatan kapasitas ini salah satunya bisa dilakukan melalui pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar juga loh. Usaha ini semata-mata kita lakukan demi menguatkan diri menuju hasil belajar siswa yang bermutu. Pendidik perlu untuk terus belajar demi meningkatkan kompetensinya sebagai seorang guru. Ketika kompetensinya meningkat, hal ini akan dirasakan langsung oleh peserta didik dalam kegiatan belajar di kelas. Dimensi keempat yang juga merupakan bagian dari input adalah pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan sekolah yang melibatkan warga sekolah dan seluruh pemangku kepentingan akan mendorong perbaikan kualitas sekolah. Guru, tenaga kependidikan, orang tua, organisasi bisa memberikan kontribusinya pada peningkatan mutu sekolah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran juga dapat mendukung kegiatan yang bermakna dan tepat guna. Nah, Ibu dan Bapak, dimensi-dimensi ini harus dicermati, dipahami, dan dijadikan acuan peningkatan mutu sekolah. Kepala sekolah bersama guru, tenaga kependidikan, dinas pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain bisa berkolaborasi, bersinergi untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Mari berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.